Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam kondisi sehat ya. Ketemu lagi di mata kuliah manajemen keuangan lanjutan. Kita akan membahas tentang instrumen keuangan derivatif ya. Nah, dalam hal materi ini ya kita akan bahas yang pertama tentang pendahuluan, kemudian kontrak berjangka, sejarah pasar berjangka, kontra opsi, ada sejarah pasar opsi, kemudian para hedger, para spekulator, para arbitrator, dan terakhir kita akan bahas fakta-fakta tentang derivatif gitu ya. Bahas yang pertama, ada instrumen sekuritas derivatif ya atau instrumen keuangan dalam hal ini ya. Instrumen keuangan yang menjanjikan hasil yang diturunkan dari nilai satu atau beberapa dasar atau dalam hal ini underlying yang dispesifikkan secara kontraktual gitu ya. Ini dimaksud dengan instrumen atau sekuritas derivatif gitu ya. Jadi instrumen keuangan menjanjikan hasil dari yang diturunkan dari suatu nilai gitu ya, atau berapa dasar ya yang dispesifikkan secara kontraktual. Nah, apa gitu ya dasar yang menentukan hasil yang diperjanjikan tersebut ya dalam suatu derivatif bisa berupa harga saham gitu ya, kemudian harga obligasi, tingkat bunga, harga emas, harga minyak, harga telur, kemudian kurs tukar dan sebagainya. Jadi ada beberapa dasar yang menentukan hasil yang diperjanjikan dalam suatu derivatif gitu ya. Ya, berarti kita sudah tidak asing ya dengan harga saham gitu ya. Kemudian sudah sering dengar dengan harga emas, harga minyak, harga telur dan sebagainya. Selanjutnya ada dua tujuan suatu perusahaan menggunakan derivatif. Yang pertama, untuk menciptakan nilai ya bagi para pemegang sahamnya dengan menggunakan derivatif untuk mengelola risikonya. Nah, ini masih terkait dengan materi kemarin ya tentang nilai perusahaan gitu ya, dampaknya terhadap nilai perusahaan kemarin karena adanya restrukturisasi dan kebangkrutan. Nah, sekarang di instrumen derivatif tujuan suatu perusahaan menggunakan derivatif ya. Yang pertama, menciptakan nilai ya bagi para pemegang sahamnya dengan menggunakan derivatif itu sendiri untuk mengolah risiko ya, risiko perusahaan bisa jadi seperti itu. Yang kedua, dengan derivatif memungkinkan perusahaan untuk mengubah apa yang mereka kerjakan dan untuk memikirkan strategi-strategi yang menghasilkan keuntungan baru. Jadi dengan adanya derivatif ini perusahaan eh, bisa mengubah apa yang mereka kerjakan gitu ya karena untuk meminimalisir risiko gitu ya atau menunjang meminimalisir risiko. Kemudian memikirkan strategi-strategi yang bisa menghasilkan keuntungan yang baru gitu ya. Selanjutnya, instrumen derivatif ini diklasifikasikan menurut dua cara. Yang pertama, berdasarkan sifat aset dasarnya, kemudian yang kedua berdasarkan klaim bagi pemegangnya. Jadi ada dua pengklasifikasian. Yang pertama berdasarkan sifat aset dasarnya, yang kedua berdasarkan klaim bagi pemegangnya. Kemudian berdasarkan sifat aset dasarnya ini, derivatif diklasifikasikan menjadi derivatif berbasis komoditas ya, yang kedua derivatif berbasis keuangan. Derivatif berbasis komoditas adalah derivatif yang aset dasarnya adalah komoditas ya. Dari uh, apa kata-katanya kita bisa melihat bahwa oh komoditas pasti teman-teman sudah langsung paham yang dimaksud komoditas itu apa gitu ya. Bisa derivatif emas, minyak, telur, kopi, lada dan sebagainya. Ini yang disebut dengan derivatif berbasis komoditas. Selanjutnya yang dimaksud derivatif berbasis keuangan, berarti dalam hal ini derivatif yang aset dasarnya adalah aset keuangan gitu ya. Nah, seperti saham, obligasi, falas, tingkat bunga ini kan adalah contoh-contoh dari derivatif yang aset dasarnya atau berbasis keuangan gitu ya.
Kemudian tadi berdasarkan klaim bagi pemegangnya ya, derivatif diklasifikasikan menjadi derivatif berbasis forward dan derivatif berbasis opsi. Nah, ini ada dua pengklasifikasian berdasarkan klaim bagi pemegangnya ya, ada berdasarkan forward, ada yang berdasarkan atau berbasis opsi gitu ya. Kita bahas yang pertama, derivatif berbasis forward itu adalah derivatif yang memberikan kewajiban kepada pemegangnya untuk membeli atau menjual suatu aset tertentu dengan harga tertentu dan pada periode tertentu di masa mendatang gitu ya. Ini yang dimaksud dengan derivatif berbasis forward. Jadi dia punya derivatif itu punya memberikan kewajiban ya kepada pemegangnya ya, pemegang si derivatif itu ya, untuk beli atau jual suatu aset tertentu ya dengan harga tertentu dan pada periode tertentu di masa mendatang. Berarti kan sudah ditentukan ya. Kemudian derivatif berbasis opsi ya. Derivatif memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli atau menjual suatu aset tertentu dengan harga tertentu pada periode tertentu di masa mendatang. Nah, kalau berbasis forward itu kewajiban, kalau berbasis opsi itu hak gitu. Jadi bedanya di sana. Dengan gunanya sama gitu ya untuk membeli atau menjual suatu aset tertentu ya dengan harga tertentu dan pada periode tertentu di masa mendatang. Cuman basicnya dari si forward itu adalah dalam bentuk kewajiban, kalau opsi itu dalam bentuk hak gitu. Kemudian kita bahas yang pertama, kontrak forward dan futures ya. Ada dua macam derivatif berbasis forward. Ya, yang pertama kita bahas kontrak forward adalah suatu kontrak yang dibuat khusus oleh dua pihak ya, yang mewajibkan kedua belah pihak untuk membeli atau menjual suatu aset tertentu dengan harga tertentu pada periode tertentu di masa mendatang. Kemudian kalau kontrak futures adalah suatu persetujuan yang terstandar ya untuk membeli atau menjual suatu aset tertentu pada waktu tertentu di masa mendatang dengan harga tertentu ya. Jadi kalau kita lihat di sini ciri khas khususnya kalau forward itu adalah kontrak yang dibuat khusus ya, sedangkan futures adalah persetujuan yang terstandar ya, sama-sama dua pihak gitu ya untuk membeli dan menjual ya aset tertentu pada harga tertentu di masa yang akan datang gitu ya, di waktu yang akan datang. Ya, kita bahas forward. Forward adalah instrumen forward merupakan instrumen keuangan derivatif yang paling tua ya. Jadi yang paling tua itu adalah forward. Kontrak forward bisa dibedakan atau dikontraskan dengan kontrak spot. Misalnya, saya beli kurs spot dan 3 bulan forward adalah 9.000 dolar gitu ya. Saya beli dolar spot dan forward 3 bulan. Investor yang menyetujui untuk membeli ya dalam hal ini dia menjual suatu aset disebut posisi beli. Eh, dalam hal ini jual untuk futures gitu ya. Nah, maka di sini kita lihat ya menyetujui untuk membeli gitu ya. Membeli berarti menjual suatu aset disebut posisi beli atau dalam kurung jual futures. Kemudian bursa futures adalah di sini menyediakan mekanisme bagi manusia yang menginginkan untuk membeli atau menjual suatu aset di mana mendatang untuk berdagang. Bursa kontrak futures terbesar yaitu CBOT dan CME. Oke, kita masih bahas kontrak forward dan futures ya. Harga yang disetujui oleh kedua pedagang di lantai bursa disebut dengan harga futures atau futures price ya. Penentu harga futures itu ada dua ya, seperti pada umumnya hukum penawaran dan permintaan. Contoh ya, perdagangan kontrak forward atau futures Juli atas jagung yang diasumsikan dipegang sampai maturitas gitu ya. Nah, kontrak dilakukan pada bulan Maret. Nah, ini contoh ya.
Sejarah pasar futures ya. Awal mula berdirinya pasar berjangka yaitu untuk mempertemukan kebutuhan antara para petani dengan para pedagang. Petani yang menanam padi pada awal April ya dan akan memanennya pada akhir Juni tidak mempunyai kepastian tentang harga padinya tersebut. Nah, pedagang juga mengalami ketidakpastian tentang harga, terutama pada saat paceklik. Keuntungan adanya pasar forward dan futures yaitu di sini produsen dan pedagang atau pengguna mendapatkan kepastian tentang harga suatu aset di masa mendatang saat ini. Jadi karena dua-duanya tadi ya pedagang dan petani tidak memiliki harga yang pasti, maka ada yang namanya pasar futures ya. Tujuannya adalah untuk mendapatkan kepastian tentang harga suatu aset di masa mendatang saat ini. CVOT berdiri pada tahun 1848, tugasnya menstandarisasi ya kuantitas dan kualitas padi yang diperdagangkan. Aset dasar kontrak yang berjangka itu bisa dalam bentuk jagung, gandum, kedelai, tepung kedelai, minyak kedelai, terigu ya atau treasury bonds ataupun dalam hal ini treasury notes gitu ya. Pada tahun 1874 berdiri CVA ya. Aset dasar dalam hal ini mentega, telur, unggas, produk pertanian lainnya. Kemudian tahun 1898 dealer mentega dan telur mendirikan Chicago Butter and Egg Board ya. Tahun 1919 CME berdiri dan mengorganisasi perdagangan futures. Nah, ini sejarahnya, sejarah futures ya. Sejak itu, CME menjadikan pasar komoditas dalam hal ini ada beragam ya. Terakhir kontrak berjangka S dan P 500 1982, kemudian IMM dibentuk 1972 sebagai suatu divisi dari CME yang memperdagangkan future mata uang asing gitu. Bursa-bursa lain dalam hal ini untuk kontrak berjangka komoditas dan keuangan masih ada BMF ya, Reverse Sofax, TIFFI, kemudian CIMEX ya, dan berbagai macam lainnya. Secara tradisional, kontrak futures diperdagangkan menggunakan sistem teriakan terbuka. Dalam perkembangannya, bursa-bursa mengganti sistem teriakan terbuka dengan perdagangan elektronik ya, karena memang sudah semakin canggih. Tidak semua perdagangan dikerjakan di bursa, tapi ada juga yang di pasar OTC, yang merupakan alternatif penting bagi bursa gitu ya, karena sejarah perkembangan teknologi semakin maju juga, maka akan berdampak pada yang namanya pasar futures ya. Apa sih futures? Futures adalah merupakan perjanjian ya antara pembeli dan penjual yang berisi hal-hal berikut. Yang pertama, pembeli futures setuju untuk membeli sesuatu ya dalam hal ini suatu komoditas ataupun aset tertentu dari penjual futures ya dalam jumlah tertentu dengan harga tertentu dan pada batas waktu yang ditentukan dalam kontrak. Yang kedua, penjual futures setuju untuk menjual suatu komoditas atau aset tertentu ya kepada pembeli futures dalam jumlah tertentu dengan harga tertentu dan pada batas yang ditentukan dalam kontrak. Jadi pembeli dan penjual setuju ya dalam kontrak gitu ya. Satunya untuk membeli, satunya untuk menjual gitu ya. Kesepakatan kontrak futures bisa didefinisikan juga sebagai suatu kesepakatan gitu ya, ataupun kontrak tertulis antara dua pihak dalam hal ini pembeli dan penjual ya untuk melakukan dan menerima penyerahan sejumlah aset ataupun komoditas dalam jumlah harga dan batas waktu tertentu. Perbedaan kontrak forward dan futures. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya, kontrak forward pihak membeli ya dalam posisi long position ya, datang ke market maker ya atau bank investasi. Begitu juga dengan pihak penjual short position gitu ya. Kalau kontrak futures ya pihak pembeli ke perusahaan broker baru ke lantai bursa. Sedangkan pihak penjual ke perusahaan broker juga baru ke lantai bursa. Nah, di lantai bursa ini terjadi perdagangan ya melalui lembaga clearing ya. Di situ ada penjamin, ada bookkeeper, ada overseas delivery ya.
Kemudian kita bahas opsi. Opsi dibagi menjadi dua macam. Yang pertama opsi beli dan yang kedua adalah opsi jual. Apa yang dimaksud opsi beli ya dalam hal ini kurung jual gitu ya. Kontrak yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli atau menjual suatu aset tertentu pada tanggal tertentu ya dan pada harga tertentu. Hak akan digunakan oleh pemegang opsi jika posisinya menguntungkan dan tidak akan digunakan jika posisinya merugikan. Karena opsi itu adalah hak ya, hak yang diberikan kepada pemegang si opsi itu gitu ya. Jadi dia akan apa namanya jual gitu ya jika posisinya menguntungkan, tapi kalau merugikan ya dia tahan gitu ya. Berdasarkan atas kapan penggunaannya atau hak eksekusinya, dalam hal ini opsi dibagi menjadi dua jenis, yaitu opsi Eropa dan opsi Amerika. Opsi Eropa adalah opsi yang hanya dapat dieksekusi pada tanggal maturitas saja, sedangkan opsi Amerika adalah opsi yang dapat dieksekusi selama masa berlakunya opsi. Harga eksekusi dalam hal ini disebut adalah harga dalam kontrak yang akan diberlakukan pada aset dasar di masa mendatang. Tanggal eksekusi atau maturitas adalah tanggal dalam kontrak, yaitu tanggal berakhirnya opsi. Perbedaan futures dan opsi dapat ditinjau dari dua sisi, satu jenis klaim, dua tentang kapan pembayaran fee-nya gitu ya, atau berapa pembayaran fee-nya. Pemegang kontrak futures berkewajiban untuk membeli suatu aset pada harga tertentu pada waktu tertentu di masa mendatang. Sebaliknya, kalau pemegang opsi, opsi beli ya dalam hal ini dapat memilih ya, dapat memilih apakah akan membeli atau tidak aset tertentu dengan harga tertentu pada waktu tertentu di masa mendatang. Jadi opsi masih lebih fleksibel lah ya gitu. Pemegang posisi futures bila tidak ada biaya ya, kecuali untuk persyaratan margin, sedangkan pemegang opsi harus membayar fee atau harga kontrak opsi. Nah ini ada perbedaannya membayar fee ya. Empat partisipan ya pasar opsi. Yang pertama pembeli opsi beli, dua penjual opsi beli, tiga pembeli opsi jual, yang keempat ada penjual opsi jual. Pembeli opsi disebut sebagai mempunyai posisi beli gitu ya, sedangkan posisi opsi penjual ya dalam hal ini mempunyai posisi jual, penerbit. Kalau pembeli punya posisi beli, kalau penjual dalam hal ini mempunyai posisi jual atau menerbit. Penjualan opsi juga disebut sebagai penerbitan opsi ya. Opsi adalah ada dua jenis opsi ya. Tadi opsi call dan dua adalah opsi put. Apa itu yang disebut opsi call ya? Opsi call adalah hak untuk membeli aset dengan harga tertentu. Sedangkan opsi put itu sebagai hak untuk menjual aset pada harga tertentu. Ilustrasi call opsi ya, misalnya saham ABC diperdagangkan di bursa dengan harga Rp100 per lembar. Investor X membeli satu opsi beli atau call option pada satu lembar saham ABC dan jatuh tempo dalam 6 bulan dengan membayar premium sebesar Rp10. Harga exercise opsi beli tersebut adalah Rp100. Pada saat opsi beli tersebut jatuh tempo ya, harga saham ABC naik menjadi 150. Karena investor X memegang opsi beli saham ABC, maka dia berhak untuk membeli saham tersebut di pasar seharga 100 dan kemudian dapat menjualnya dengan harga 150 ya. Dalam hal ini investor X berhasil mendapatkan laba 50 karena dia punya hak untuk beli harga 100 tapi harga saham itu naik 150 gitu ya. Maka untung 50. Dan setelah dikurangi dengan premium yang telah dibayarkan di muka, maka laba keuntungan bersih investor adalah 40 ya. Karena premium bayar 10 kan, maka untung bersihnya adalah 40. Andaikan saja ya, sampai dengan batas jatuh tempo opsi beli tersebut, harga saham ABC tetap atau bahkan turun menjadi 90. Investor X ya berhak pergi dalam hal ini ya tanda kutip tanpa melaksanakan haknya untuk membeli saham ABC seharga 100. Diabaikan hak opsinya gitu ya karena misalnya harga sahamnya turun gitu ya.
Jika demikian ya, maka dia akan menanggung kerugian sebesar premium ya yang telah dibayar di muka sebesar 10 ya. Ya dia rugi 10 gitu ya. Misalnya mengabaikan karena harga saham ABC tadi bukanlah naik gitu ya, tapi mengalami penurunan. Tapi jika investor X melaksanakan haknya untuk membeli satu lembar saham seharga 100, kemudian menjualnya harga 90, maka dia akan menderita ruginya lebih besar, yaitu premium 10 tambah rugi sahamnya ya, capital loss-nya 10, maka ada 20. Ilustrasi tersebut menggambarkan bahwa kontra opsi beli dapat membatasi total kerugian ditanggung oleh investor akibat adanya penurunan harga pada saham. Dalam hal ini sebagai underlying instrumennya yaitu sebesar call premiumnya. Ilustrasi put opsi ya, investor X ya beli satu lembar opsi jual pada selembar saham ABC dengan jangka waktu jatuh tempo adalah 6 bulan. Harga exercise opsi jual tersebut adalah 100 dan premium yang dibayarkan di muka adalah 10 ya. Misalkan pada saat jatuh tempo harga pasar saham ABC adalah 75. Hal ini sangat menguntungkan ya investor X karena dia bisa membeli saham ABC di pasar seharga 75, kemudian menjualnya dengan harga 100 karena dia punya opsi jual. Keuntungan bersih yang diperoleh adalah 15, yaitu dari 25 dikurangi 10 premiumnya tadi yang dibayarkan. Tetapi jika sebaliknya ya, harga pasar saham ABC pada jatuh tempo naik menjadi 125, eh, investor X lebih baik tidak melaksanakan haknya untuk exercise ya, dan membiarkan opsinya sampai dengan jatuh tempo. Nah, kerugiannya ya hanya sebesar 10 ya, Rp10 saja gitu ya, sebesar put premiumnya. Apabila investor X tetap melaksanakan exercise-nya pada saat harga saham naik, maka dia harus membeli satu lembar saham dengan harga 125, kemudian menjualnya kepada pihak pembeli dengan harga 100 ya. Maka di sini dia akan mengalami kerugian gitu ya, yang lebih besar gitu ya. 125 ya, berarti 25 ditambah premium yang harus dibayarkan tadi 10, maka dia menderita kerugian sebesar 35 gitu ya. Oke, selanjutnya ada sejarah pasar opsi ya. Sejarah pasar opsi di Eropa dan USA ya, mulai berdiri pada awal abad 18 ya. Awal 1900-an ada sekelompok perusahaan mendirikan Put and Call Brokers and Dealer Association ya dengan tujuan menyediakan mekanisme perdagangan bagi para pembeli dan penjual secara bersama. Pada awalnya, pasar opsi yang dibentuk oleh asosiasi tersebut adalah pasar OTC ya, sehingga punya dua ketidaklisensian. Yang pertama, tidak ada pasar sekunder. Kemudian yang kedua, tidak ada mekanisme yang menjamin bahwa penerbit opsi akan memenuhi kontrak gitu ya. Formasi bursa-bursa opsi pada April 1973 ya berdiri opsi saham. Kemudian 1976 berdiri AMEK PSI ya. Awal 1980 volume perdagangan tumbuh sangat cepat, bahkan jumlah lembar kontrak opsi yang beredar melebihi jumlah saham dasarnya yang diperdagangkan di NYSE ya di Amerika ya. Pasar OTC untuk opsi mulai berkembang 1980 sampai 1990. Transaksi di pasar OTC diberlakukan melalui telepon ya dari lantai bursa ya. Daripada di lantai bursa dalam hal ini. Keuntungannya, opsi dapat disesuaikan dengan kebutuhan khusus klien yang investasi. Perdagangan futures dan opsi dapat dikategorikan menjadi 3 macam. Yang pertama para hedger ya, kedua para spekulator, dan yang ketiga adalah para arbitrator. Oke. Kita akan bahas ya. Yang pertama para hedger ya. Pasar future awalnya dibentuk untuk memenuhi kebutuhan para hedgers ya. Harga atas aset dasar di masa mendatang dikunci hari ini. Contoh lindung nilai ya, hedging itu kan lindung nilai. Nah, kalau orangnya hedger ya. Lindung nilai menggunakan forward. Saat ini perusahaan A yang punya piutang dagang terhadap perusahaan B dalam denominasi US dollar yang akan dibayar 3 bulan mendatang. Perusahaan A dapat mengambil posisi forward jual US dollar dengan kurs tertentu ya.
Contoh lindung linai menggunakan opsi ya, perusahaan A mempunyai piutang dalam US dollar tersebut dapat membeli opsi jual dengan harga eksekusi tertentu yang ditentukan saat ini. Perbandingannya, kontrak berjangka didesain untuk menetralisir risiko ya, dengan menetapkan harga yang akan dibayar ataupun diterima untuk aset dasar. Sedangkan untuk opsi ya menyediakan suatu jaminan. Kemudian para spekulator ya, tujuan spekulator yaitu mengambil suatu posisi di pasar. Ya. Mereka bertaruh ya bahwa harga akan naik atau harga akan turun. Nah, jika pergerakan harga atas aset di masa mendatang sesuai dengan yang diharapkan, maka spekulan akan mendapatkan keuntungan dan sebaliknya. Contoh spekulasi menggunakan futures adalah jika harga aset dasar di masa mendatang cenderung naik, maka spekulan dapat mengambil posisi beli futures dengan harga future yang lebih rendah gitu ya. Pasar futures mengizinkan spekulator untuk mendapatkan leverage ya. Leverage ini berarti utang ya. Contoh spekulasi dengan opsi ya, jika harga opsi beli ya jual di masa mendatang cenderung naik ya, maka spekulan dapat membeli opsi tersebut saat ini dengan harga yang lebih rendah. Seperti futures, opsi juga menyediakan suatu bentuk leverage ya. Yang ketiga, para arbitrager ya. Arbitrasi adalah penggunaan derivatif ya yang melibatkan penguncian dalam keuntungan bebas risiko dengan secara simultan ya memasukkan pada transaksi-transaksi dalam dua atau lebih di pasar. Contoh arbitrasi di pasar keuangan yaitu harga suatu saham diperdagangkan ya di NYSE dan LSE. Jika pada waktu yang sama harga saham di kedua bursa tersebut berbeda jika dinilai dari US dollarnya, maka ada peluang untuk melakukan arbitrasi ya. Waktu berlangsungnya penyesuaian harga saat terjadi arbitrasi ini sangat cepat ya karena kekuatan penawaran dan permintaan. Nah, dalam konteks ini ya, kebanyakan argumen yang berkaitan dengan penentuan harga futures dan nilai kontra opsi akan didasarkan pada asumsi bahwa tidak ada peluang arbitrasi karena apa? Terjadi arbitrasi itu sangat cepat karena adanya kekuatan penawaran dan permintaan. Fakta-fakta tentang derivatif. Beberapa derivatif baru didesain untuk memenuhi kebutuhan para klien, atau derivatif ini ditambahkan pada penerbitan obligasi atau saham ya untuk membuat agar penerbitan ini lebih menarik ya bagi para investornya. Tutup tingkat bunga derivatif memproteksi ya terhadap tingkat bunga atas pinjaman berbunga mengambang. Penerbitan obligasi minyak standar ini adalah pembayaran nilai maturitas sebesar $1.000 atas zero coupon bond ya, dan perusahaan menjanjikan untuk membayar sejumlah tertentu berdasarkan harga minyak saat maturitas terjadi. Kerugian-kerugian besar karena perdagangan derivatif ya, Gibson Greetings ini, kemudian ada Bank Barings ya, Peabody ya, kemudian Procter and Gamble. Nah, ini kerugian-kerugian besar karena melakukan perdagangan derivatif ya. Contoh penggunaan derivatif ya untuk menjaga kestabilan harga bahan baku produk sambal pedas, Indofood menawarkan kontrak berjangka 1 tahun ya pada petani dan akan beli cabai merah dengan standar kualitas Indofood seharga 3.000 per kilo. Nah, ini disebut forward kontrak ya. Khawatir dengan terus naiknya harga karet alam dunia, Goodyear membeli kontrak berjangka komoditas karet alam di bursa komoditas Malaysia, disebut dengan futures kontrak. Karena tidak puas dengan dividen yield, ya, investor X membeli hak untuk beli saham dengan harga tertentu yang diharapkan lebih rendah dari harga pasar selama periode tertentu untuk mendapatkan tambahan pendapatan berupa capital gain. Nah, ini dalam contoh option ya. Kemudian PT Alim rugi menggunakan mekanisme currency swaps ya untuk memperoleh angsuran minimum dari penggunaan pinjaman luar negeri dalam bentuk US dollar ke JPY atau sebaliknya. Banyak spekulator yang ingin memperoleh capital gain jangka pendek ya pada emiten yang melakukan IPO dengan cara membeli warrants. Ya, itu
terkait instrumen derivatif ya. Mudah-mudahan bisa menjadi prolog yang membuat teman-teman menjadi semakin ingin tahu tentang derivatif gitu ya, ataupun instrumen derivatif. Selanjutnya nanti saya akan follow up melalui media Learning Putra Bangsa ya. Mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.